Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah atas semua limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Dan perlu kita ingat dan perlu kita ketahui bahwa tidak mungkin kita ini bisa meraih kebahagiaan. Tidak mungkin kita ini bisa mendapatkan keselamatan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, kecuali atas pertolongan Allah. Maka sudah seyogyanya kita memperbanyak puja dan puji kepada Allah, karena kita tidak berdaya tanpa pertolongannya. Dan ikhwati fillah, saudara-saudariku rahimani rahimakumullah, tidak bosan kami juga mengajak agar kita memperbanyak sholawat kepada manusia yang paling mulia, manusia terbaik, manusia yang paling besar jasanya untuk kehidupan kita baik di dunia hingga nanti di akhirat, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, kerabat beliau, para sahabat beliau, dan tentu saja umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah yang telah beliau tinggalkan. Thayyib. Insyaallah kurang lebih 50 menit ke depan ya, kita akan belajar bersama mengkaji ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya ya. Kita masih ya di kitab Al-Qawaid Al-Qur'aniyah ya, kaidah-kaidah kehidupan di dalam Al-Qur'an yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan kita supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, tidak mungkin kita ini bahagia kecuali menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Gak mungkin kecuali dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran ini pedoman ya. Mang'angzala Quran, tidaklah Al-Quran diturunkan ya fima makna, kecuali untuk membuat antum itu bahagia, kata sebagian para ulama ya. Jadi kalau kita kurang bahagia, mungkin kita ini kurang menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, penulis memudahkan kita untuk menerapkan Al-Quran dengan mengumpulkan sekitar 50 kaidah. Dan kita sampai pada kaidah yang ke-31. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka. Siapa mereka itu? Istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kemarin sudah kita bahas mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf itu seperti apa, poin-poinnya seperti apa, sudah kita bahas. Jangan tanya lagi, nanti kita ngulang lagi nanti ya. Jangan tanya lagi ya, kita melanjutkan seperti yang kami janjikan di pertemuan sebelumnya ya. Ketika kita sudah membahas kapan seseorang laki-laki, seorang suami dikatakan mempergauli istrinya dengan baik, sudah kita bahas, mulai dari nafkah, mulai dari ranjang, mulai dari sikap, semuanya sudah kita bahas ya. Nah, sekarang seperti yang saya janjikan kemarin dalam artian bulan lalu ya, adalah hak-hak ya suami atas istrinya atau hak-hak istri atas suaminya. Ya, karena tidak mungkin kita ini bisa mempergauli istri kita dengan baik kalau hak-haknya tidak kita tunaikan. Begitu pula sebaliknya, ibu ini tidak mungkin bisa mempergauli suami ibu dengan baik kalau hak-hak suami ibu tidak ibu tunaikan. Jadi kita ini harus saling mengetahui
Apa kewajiban kita sebagai seorang suami, apa kewajiban ibu sebagai seorang istri, dan apa hak kita sebagai suami dan apa hak ibu sebagai istri. Jika semua itu berjalan seimbang, maka insya Allah ya rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang ideal, yang insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah di dunia hingga di akhirat. Nah, kita bahas Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dimulai dari hak-hak istri atas suami. Nah, sing menang ini ibu-ibu dulu ini ya, ibu-ibu dulu ya. Kalau biasa kita itu ladies first gitu ya. Jadi yang perempuan dulu biar ben seneng ya, mak-maknya ben seneng ya. Tapi jangan buru-buru seneng Bu ya, karena setelah ibu itu berhak ya mendapatkan hak, ingat ya ibu juga punya kewajiban yang harus ditunaikan. Baik. Hak-hak istri atas suaminya ya, hak-hak istri atas suaminya. Ada berapa? Ada banyak ya. Bapak Ibu rahimakumullah, hak istri terhadap suaminya. Intinya suami juga punya hak, istri juga punya hak. Kita bahas satu persatu ya, seperti dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 228 itu, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka wanita-wanita itu ya, mereka itu juga punya hak ya atas kalian yang seimbang ya, dengan kewajiban mereka atas kalian juga ya, dengan cara yang ma'ruf. Jadi ingat, istri kita ini jangan hanya dituntut, tapi kita juga harus memenuhi hak mereka. Nah, kita harus memenuhi hak mereka. Baik. Pertanyaannya, apa saja hak-hak istri atas kita ini? Loh Ustaz, saya belum punya istri. Ya, ini justru itu ya, berilmu sebelum beramal. Ya, repotnya kita ini beramal dulu baru berilmu. Orang nikah itu harusnya punya ilmu nikah baru menikah. Kebanyakan kita ini menikah dulu baru berilmu, makanya rusak rumah tangganya. Ya, karena ilmunya belakangan, harusnya belajar dulu kalau pengen rumah tangganya ideal. Ya, rumah tangganya ideal. Taib. Dalam sebuah hadis, sebelum kita bahas ya hadis ini, ada poin-poinnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul bersabda, ala innalakum ala nisaikum haqqon wali nisaikum alaikum haqqon. Ketahuilah, sesungguhnya kalian itu punya hak atas istri kalian. Hak kita banyak ya, kita bisa nuntut istri kita banyak. Tapi ingat, istri-istri kalian juga punya hak atas kalian. Jadi jangan hanya menuntut, tapi juga melaksanakan kewajiban kita memenuhi hak-hak mereka. Yang pertama, hak-hak istri atas suami adalah seperti kaidah hadis ini, ayat ini, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Itu yang pertama. Ini kitab nikah yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim ya bin Badawi Al-Khalafi ya, salah satu alim ulama yang cukup tersohor gitu ya, tentang bab keluarga. Jadi yang pertama adalah tentu saja mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf ya, wa asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf ya. Mempergauli mereka dengan cara yang ma'ruf, di pertemuan kemarin juga kita bahas, di antaranya adabnya, agamanya itu harus kita ajari dengan baik, nafkahnya kita juga perhatikan ya, kemudian sikap kita pada mereka juga kita perhatikan, tidak boleh memukul mereka, memukul wajahnya khususnya kita perhatikan. Bahkan mempergauli dengan cara yang ma'ruf itu pun ketika kita bermasalah dengan mereka ya. Siapa di sini yang nggak pernah bermasalah sama istrinya? Ayo angkat tangan. Di sini siapa yang nggak pernah bermasalah dengan istrinya? Nggak ada. Masalah dengan istri itu kayak mangan kerupuk.
Ya, jadi kalau seminggu itu mesti ono masalah mbek bojone gitu ya. Kayak mangan kerupuk gitu ya. Ya kayak mangan kerupuk gitu ya. Jadi udah kehidupan suami istri ya menjalani masalah bersama. Tinggal bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan baik atau tidak. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi, rumah tangga yang paling istimewa saja ada masalahnya gitu loh. Apalagi kita yang banyak dosanya, ya. Nah, bahkan ketika kita bermasalah dengan istri saja, kita harus tetap berbuat makruf. Apalagi kalau tidak bermasalah, gitu loh. Istri nggak berbuat salah saja, ya kita itu harus lebih baik daripada itu. Ketika dia berbuat salah, kita juga harus tetap baik, ya. Tapi baiknya itu kan dari sudut pandang syariat, bukan dari sudut pandang kita. Sudut pandang syariat misal, wallati takhafuna nusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji' watribuhun. Surat An-Nisa ayat 34. Jika engkau mendapati dia berbuat nusus, membangkang, durhaka, ya, maka nasihati dengan baik. Jika nasihat tidak bisa, maka pukul. Maka hajar. Hajar itu apa? Memboikot, nggak ngomong, diam-diam aja. Itu syariat. Bukan ketika bermasalah teriak-teriak, ngomong-ngomong kotor ke istrinya. Makanya ibu-ibu itu kalau suaminya itu nggak mau nyapa ibu gara-gara berantem, jangan-jangan suami ibu itu malah menerapkan Al-Quran. Bersyukur ibu. Betapa banyak suami di luar sana ketika berantem sama istrinya, ngomong sama istri, udah bubar aja. Aku ceraikan kamu loh. Berapa banyak? Bahkan ibu itu, ada seorang ibu pernah konsultasi dengan kami 1 tahun itu Ustadz, kalau dihitung mungkin suami saya itu sudah nalak saya 100 kali Ustadz. Ini fakta ini. Ada seorang umahat curhat ke kami, tanya kami tentang konsultasi agama. Suaminya setahun itu kalau ditotal mungkin 100 kali Ustadz. Nah, jadi kalau suami ibu ketika berantem sama ibu milih diem, itu malah bagus. Itu menata hati supaya bisa bersikap dengan baik. Duh, ini jarang suami kayak gini. Suami di luar sana kalau istrinya salah dipukul. Suami di luar sana kalau istrinya salah diteriaki istrinya. Dibentak-bentak dengan kata-kata kotor. Ya, kalau jenengan dinasehati nggak bisa, kemudian ibu di boikot sama dia, ini udah bagus. Ya. Kalau di boikot masih nggak bisa, betah gak wawuh sama sampean. Sampean gak nyopo bojone tambah seneng, alhamdulillah gitu. Gak disopo bojoku, gak ruwet uripku, tambah seneng gitu ya. Ya, maka pukullah mereka, dipukul, ya, dipukul, tapi dengan pukulan yang baik. Gak boleh mukul wajah, gak boleh pukulan yang menyakiti gitu ya. Nah, jadi Allah saja ketika kita berantem sama istri saja masih dikasih aturan yang sesuai dengan syariat. Ya. Kemudian dalam hadis, ya, ini sebenarnya poin nomor 1 ini nggak usah kita bahas panjang lebar ya, karena sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya kan. Antut'imuha idza ta'imta wa taqsuha idza tasaita wala tatribul wajh wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Ya kan? Bagaimana mempergauli istri dengan baik itu? Engkau makan, dia juga makan. Jadi jangan antum kenyang dia lapar. Ya. Jadi apa yang kamu makan yang dimakan istri antum. Apa yang kamu pakai yang dipakai istri antum. Jadi pakaian juga harus sama. Jangan pukul wajahnya dan jangan jelek-jelekkan dia, mengata-ngatain kotor. Dan jangan boikot kecuali di dalam rumah gitu. Banyak kan suami-suami di luar sana memboikot istri di rumah siapa? Mertuanya. Salah ini. Antum boikot istri di rumah mertua antum, tambah bubar rumah tangga antum. Antum taruh di rumah mertua, Bu,
Pak titip bojoku angel kandhanane misalnya. Ya. Pak titip bojoku anak sampean angel kandhanane Pak wis. Sementara aku angkat tangan, tambah bubar, dipanas-panasi ambek bapake, dipanas-panasi ambek ibuke wis lah, gak usah ditutukno, tak golekno bojo sing luwih ganteng. Ngono tambahan. Gak usah ditutukno, tak golekno bojo sing luwih sugih. Tak golekno bojo sing luwih sabar. Wah, tambah ruwet. Jadi di boikot itu di mana? Di rumah, jangan di luar rumah. Ya, di luar rumah tambah bermasalah dia. Ya, toyib. Apalagi ketemu temennya yang janda. Uripku rondo tambah enak daripada ndek bojo. Tambah gak karu-karuan. Tambah gak karu-karuan. Serius ini kan? Serius ini. Ya, enak kayak aku Mbak dadi rondo, golek-golek duit dhewe, ya kan? Ya, gak diperintah-perintah mbek bojo. Tambah mikir deh, ya wis tak rondo ae ngono tambahan. Ya mending diboikot tuh di rumah. Sak nyeleleng-nyelengi bojo sampean, balik meneh mbek sampean. Ya, itu memang agama itu udah paling baik. Antum terapkan agama pasti benar hidup antum. Ya, kita ini kadang-kadang nggak benar ya karena nggak nerapin agama. Kita nggak benar karena nggak nerapin agama. Kalau kita nerapin agama, insya Allah akan ada solusi setiap masalah kita. Ya. Kemudian dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian itu yang paling baik terhadap istrinya. Toib. Kemudian yang nomor 2, ini kita tidak bahas ya, nomor 1 panjang lebar sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang nomor 2, hak istri terhadap kita adalah memaklumi dan memaafkan kekhilafan mereka. Jadi Anda, saya itu tidak bisa menuntut istri kita sempurna. Salah kita ini. Justru tugas suami itu salah satunya adalah memaafkan atau memaklumi kekurangan istri kita. Itu tugas kita. Memaafkan, memaklumi kekurangan istri kita itu tugas kita. Jadi antum kalau menuntut istri antum sempurna, antum sedang berada dalam masalah. Nggak bisa antum akan mendapatkan kesempurnaan dalam diri istri antum, nggak bisa. Nggak bisa, pasti ada kurangnya. Justru kita ini tugas suami itu salah satunya, hak istri salah satunya adalah kita maafkan, kita maklumi. Dan itu perintah Nabi, bukan perintah saya. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul bersabda la yafraq mu'min mu'minah. Jangan seseorang itu mudah benci dengan istrinya, atau sebaliknya seorang istri mudah benci dengan suaminya. Jangan. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia benci terhadap sesuatu yang ada dalam istrinya, jika dia benci terhadap sesuatu yang ada dalam suaminya, pasti dia ini ya mencintai sesuatu yang lainnya. Ya, tinggal antum pertimbangkan banyak maslahatnya apa? Mudorotnya, ya pasti banyak maslahatnya. Ketika antum yang antum lihat mudorotnya aja, ya jadi mudorot hidup rumah tangga antum. Tapi yang antum lihat itu sisi positifnya aja kan jadi positif. Ya, jadi ingat ya, tugas kita sebagai seorang suami salah satunya adalah memaafkan dan memaklumi. Jadi tidak bisa kita mendapati istri kita sempurna, tidak bisa. Ya, bahkan dalam hadis Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Istausu binisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dil. Aku ya memberikan nasihat kepada kalian, tolong nasihati wanita itu dengan cara yang baik. Nasihatilah istrimu dengan cara yang baik, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Wa inna a'waja ma fid dil a'lahu. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu yang bagian atas. Fa in dahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau terlalu keras meluruskan tulang itu akan patah. Wa in taroktahu lam yazul a'waj. Tapi kalau kamu biarin aja, ya akan bengkok terus. Jadi sebagai seorang suami memang buahnya malakama. Kekencengan nggak boleh, terlalu halus juga nggak boleh, salah. Antum kalau nggak ada tegasnya sama sekali, istri antum bengkok terus. Tapi kalau antum terlalu keras akan patah. Jadi ya memang harus pertengahan. Harus pertengahan.
Fastausu bin nisa'i khaira. Sampai Rasul ngulang lagi nasihatnya, maka berilah nasihat kepada istri kalian dengan cara yang baik. Itu yang nomor 2. Jadi memaklumi, memaafkan kesalahan mereka. Cepat atau lambat dia akan berbuat salah. Maka kita dituntut untuk bisa memaafkan, selama itu bukan kesalahan yang sifatnya fatal, yang besar. Ya, bahkan memaafkan kesalahan istri itu adalah salah satu sebab datangnya ampunan Allah. Salah satu sebab datangnya ampunan Allah. Ya, karena Allah berfirman itu ya di surat At-Tolak gitu ya. Di surat At-Tahrim, At-Tahrim At-Tolak. At-Taghabun. Di surat At-Taghabun Allah berfirman di surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bisa jadi di antara kalian tuh akan diuji oleh istrinya, akan diuji oleh siapa? Anaknya. Maka hati-hati kalian. Kalian akan diuji keimanan kalian oleh istri kalian, oleh anak-anak kalian. Hati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kamu maafkan kesalahannya, kamu maklumi kekurangannya, kamu ampuni kesalahan yang besar itu, fa innallaha ghafurur rahim. Itu menjadi sebab ampunan Allah datang untuk kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang nomor 2 ya. Jadi kita harus siap memaafkan, siap memaklumi. Menjadi seorang suami adalah kita ini siap untuk memaafkan dan memaklumi kekurangan mereka. Kemudian yang nomor 3 ya, hak istri atas kita atau kewajiban kita pada istri sama aja ya. Kewajiban kita sama istri, hak istri sama kepada atas kita sama aja. Yang nomor 3, menjaga istri ya dari sesuatu yang bisa merusak kehormatannya. Ya, menjaga istri dari sesuatu yang bisa apa? Merusak kehormatannya. Itu hak dia. Ya, jadi dia itu punya hak, kita punya kewajiban menjaga mereka supaya kehormatan mereka tetap baik. Apa di antaranya? Tidak membiarkan mereka safar keluar kota sendirian tanpa udzur yang syar'i, tanpa udzur yang darurat. Jalan-jalan nang Malang dhewean, ambek kanca-kancane ngibahin bojone. Wah, ini repot ini. Ya enggak boleh. Ya enggak boleh ya. Jadi enggak boleh membiarkan mereka safar keluar kota tanpa alasan yang jelas sendirian, enggak boleh. Ya, kecuali ada udzur yang syar'i yang darurat dan sebagainya, itu sebagian ulama membolehkan. Karena dalam sebuah hadis, la tusafirul mar'ah, enggak boleh wanita itu safar ya illa ma'adhi mahromin, kecuali bersama dengan mahramnya. Termasuk menjaga kehormatan adalah pakaian. Jangan biarkan istri kita mengenakan pakaian yang menodai kehormatannya. Pakaian-pakaian yang terbuka auratnya, pakaian-pakaian yang mohon maaf ya terlihat jelas bodi tubuhnya. Itu kewajiban kita itu ya, yang harus kita tunaikan. Jangan biarkan istri kita pakai parfum yang wanginya satu RT bisa kecium semuanya, ya kan? Nah, jadi setiap jalan, ya kan? Nah, ini jangan, ya jangan. Ya, jadi kita ini punya kewajiban untuk menjaga kehormatan istri kita. Ya, itu baru contoh ya, baru contoh. Istri kita tilpun-tilpunan dengan laki-laki yang bukan mahram tanpa udzur syar'i. Cuma buat ketawa-ketawa aja. Cuma buat tanya-tanya kabar aja, ya nggak bisa lah, nggak boleh ya. Ya, kalau ada udzur syar'i mungkin diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada udzur syar'i nggak bisa. Ya, itu menjaga ya kehormatan istri kita. Kemudian yang nomor 4 ya, yang nomor 4 adalah mengajari istri tentang agamanya. Ya, itu kewajiban, hak istri itu. Jadi kalau tidak kita tunaikan, kita berdosa. Ya, kalau tidak kita tunaikan, kita berdosa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka.
Kata Ali bin Abi Thalib, makna daripada ayat ini adalah alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka ilmu agama, ini halal, ini haram. Ini halal, ini haram, ini diridhai Allah, ini tidak diridhai Allah. Yang benar caranya seperti ini, yang salah caranya seperti ini kalau ibadah itu. Ajari mereka. Wa adibuhum, ajari adab yang baik. Adab yang baik itu seperti ini loh. Adab yang baik itu seperti ini loh. Adab yang baik seperti ini, adab yang buruk seperti ini. Jangan lakukan seperti itu. Kewajiban kita, hak mereka. Dan ini akan dituntut. Jika tidak dituntut di dunia, akan dituntut di akhirat. Saya ulang sekali lagi, hak ini jika tidak dituntut di dunia, akan dituntut di akhirat. Mungkin di dunia banyak istri-istri yang gak akan nuntut antum. Antum gak ngajari dia urusan agama, dia diem-diem aja. Antum gak ngajari dia adab yang baik, dia diem-diem aja. Tapi di akhirat dia akan nuntut. Karena seperti itu riwayatnya, innal mar'ah la tukhasim zaujaha indallah yaumal qiyamah. Seorang istri itu akan menuntut, melaknat suaminya di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Dia berkata, kana la yu'allimuni, kana la yu'adzibuni wa la yu'allimuni syai'. Dulu di dunia dia, ya Allah, tidak mengajari aku adab, tidak mengajari aku ilmu agama. Karena ya'tini bihubzin suk. Dulu di dunia dia cuma mengenyangkan perutku dengan makanan saja. Nah ini akan dituntut ya akhirat. Hati-hati ya. Kemudian yang nomor 5 ya. Nomor 5 ya, hak istri atas kita, kewajiban kita terhadap mereka adalah memerintahkan mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban diantaranya itu sholat, puasa, dan lain sebagainya. Haji, dan lain sebagainya. Dalam surat Toha ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian untuk menunaikan sholat dan sabarlah terhadap hal itu. Maksudnya apa? Bisa jadi kamu akan diuji. Antum suruh keluargamu untuk sholat, susah. Antum suruh keluargamu untuk puasa, susah. Antum suruh keluargamu untuk menghindari riba, susah. Antum suruh keluargamu ya untuk menghindari maksiat, susah. Ya memang wastobir alaiha, sabar. Ya karena kita nggak tahu keluarga kita yang mana yang mungkin menjadi ujian bagi kita. Kemudian yang nomor 6 ya, hak istri atas suaminya, memberikan izin istri untuk sholat di masjid. Itu juga hak mereka. Ya ini datang ke masjid, ini kalau suaminya ngelarang nggak boleh, haram. Makanya kalau ada ibu-ibu kajian di rumah dilarang suami, jangan berangkat. Tapi kalau ada ibu-ibu kajian di masjid dilarang suami, berangkat. Loh, ini serius, saya nggak ngajarin jelek ya, tapi memang hadisnya kayak gitu. Kan hadisnya itu kita ini tidak boleh melarang istri kita kalau kepingin kemana? Ke masjid, nggak boleh. Ada ibu-ibu itu habis kajian datang ke saya, Ustadz, saya ini sebenarnya pengen banget rutin ikut kajian Ustadz. Tapi asal Ustadz tahu, setiap saya berangkat kajian ini, pulang kajian, saya selalu bertengkar sama suami saya. Ustadz. Lu bayangkan Bu, ibu malah disuruh suaminya untuk kajian aras-arasan gitu ya. Di luar sana itu ada ummahat yang mau kajian bertengkar sama suaminya. Nah ini fakta. Berapa bulan yang lalu dia datang di kajian saya, ngomong ini nanti pulang berantem sama suami. Karena nggak diizinkan sama suaminya apa? Majelis taklim nggak diizinkan. Siapapun ustadz yang nggak, wis urus rumah, urus anaknya, nggak diizinkan keluar. Nangis dia curhat sama saya, bayangkan ya. Nah ini saya bilang apa adanya, saya ini seorang ustadz yang harus menjelaskan kebenaran. Ibu, kalau seorang suami tidak merodai istrinya untuk keluar rumah, maka isi istri tidak boleh keluar. Itu perintah syariat. Ya, tapi kalau kajiannya di masjid beda. Karena seorang suami tidak boleh melarang istrinya berangkat ke masjid. Nah, solusinya ibu adalah datang kajian ke masjid, bukan kajian di sini. Karena yang waktu itu kajiannya di rumah, ya di rumah ya. Jadi nggak bisa, ya nggak boleh. Ibu datangnya di kajian yang di masjid aja. Nah itu suami nggak boleh ngelarang, ibu nggak dosa. Ya, maksudnya kalau ibu menentang perintah suami, ibu nggak dosa. Tapi kalau sekarang ibu salah.
Walaupun ini kebaikan, tapi perintah utama suami itu, perintah suami itu lebih utama. Ya, toyib. Kemudian yang nomor 7, ya, nomor 7 tidak boleh menyebarkan aib atau rahasia istrinya. Ini berlaku kebalikannya juga ini. Sebagaimana firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu selimutmu dan kamu itu selimut mereka. Di antara makna selimut ini adalah menutupi. Di antara makna menutupi ini adalah, mohon maaf, selimut ini kan kalau kalimat kami kurang sopan ya. Menutupi ketika kita tidur, mohon maaf, ketika kita nggak pakai pakaian misalnya dan sebagainya, itu salah satu fungsi selimut adalah menutupi aurat kita. Maka sebagian ulama menjelaskan di antaranya adalah aib dan juga kekurangan-kekurangan pasangan. Ditutupi. Ya, jangan malah disebarkan. Tonggo ini lo apal ambek aib suami ini, repot ini. Ya, ini repot ini, nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh. Ya. Dan banyak nggak istri yang suka menceritakan aib suaminya? Banyak. Malah jor-joran, suamiku luwih nemen, lo tambah ngono. Lo gak, suamiku luwih nemen, lo tambah lomba-lombaan ngelek-ngelek suami. Ini repot ini ya, nggak boleh gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Ya nggak boleh kayak gitu ya. Sering saya ceritakan yang bulan lalu itu ya, ketika ada ibu-ibu sosialita di Jakarta itu, wali santri itu, ya kan? Kan dia sering ikut kajiannya Ustaz Khalid, ya kan? Ikut kajiannya Ustaz Nuzul gitu sering. Sama teman-teman sosialitanya gitu ya. Ya sosialita. Sosialita dalam artian ya wis hijrah tapi ya sih gaul, jalan-jalan kemana-mana, kayak gitulah gitu, pakaian-pakaian kayak gitu ya. Masih belum 100% gitu lah. Nah, saya iseng-iseng tanya, karena waktu itu lagi konsultasi anaknya dan sebagainya, saya iseng, Ibu, selain ikut kajian, kesibukannya kalau boleh tahu apa Ibu? Gitu. Ya kan? Ya itu loh, Ustaz. Kita paling ya kumpul-kumpul sama teman-teman, ya arisan, ya kumpul-kumpul gitu. Nah, terus saya tanya, lah Ibu kalau kumpul-kumpul sama teman gitu yang dibicarakan apa Bu? Enggak gibah kan Bu? Gitu. Jawaban dia masih ingat ya saya sekarang. Ya enggak lah Ustaz. Gibah kan dosa Ustaz. Ya enggak lah Ustaz. Gibah kan dosa. Paling cuma ngomongin kejelekan suami kita aja. Tambah nemen tuh suami. Ya itu gibahin suaminya tambah kuadrat tuh suami sampean. Ya gibahin orang itu dosa. Gibahin suaminya tambah dosa lagi. Ya tambah dosa lagi. Ya toib. Nah kemudian ya itu harus benar-benar termaktub dalam mindset kita. Jangan sampai orang tuh tahu kekurangan, kejelekan, aib suami kita, aib istri kita, nggak boleh. Ya maka sering saya misalkan itu hebatnya Zaid dengan Zainab. Ya, Zaid dengan Zainab itu hebat luar biasa itu. Ya Zaid sama Zainab itu kan cerai. Zaid dijanjikan surga, Zainab dijanjikan surga, tapi mereka cerai. Ya kan? Pertanyaannya, ada nggak orang cerai nggak punya masalah? Kan nggak ada. Mana ada orang sama istrinya nongkrong bareng nganggur, cerai yuk, kan nggak mungkin. Cerai yuk gitu, ayo, nggak mungkin kan? Ya. Kok kita nganggur ya, cerai yuk, kan nggak mungkin kan? Orang cerai itu kan pasti ada masalah. Ya, jadi Zaid sama Zainab ini cerai, bahkan ada di dalam Al-Quran perceraian mereka. Ya, kemudian ketika masa iddahnya Zainab ini selesai, turun ayat memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab, supaya orang itu tahu bahwa istri anak angkat itu boleh dinikahi. Ya, karena yang termaktub dalam mindset orang-orang Arab, anak angkat itu seperti anak kandung yang kalau mereka cerai istrinya nggak boleh kita nikahi. Loh, kita ini nggak boleh ya nikah sama menantu kita, nggak boleh, nggak boleh. Anak kita punya istri kemudian cerai, boleh nggak kita nikahin istrinya? Nggak boleh. Tapi anak angkat boleh. Nah, orang Arab itu terkenal nggak boleh. Nah, ini turun ayat supaya orang tuh tahu bahwa ini tuh halal bukan haram. Maka Rasulullah diperintahkan Allah untuk menikahi Zainab. Turun ayat itu. Nah, yang terjadi apa? Sampai sekarang ulama itu nggak tahu sebab perceraian Zaid dan
Zainab? Nggak ada yang tahu. Cuma menerka-nerka aja. Cuma dikira-kira, oh Zaid ini kan mantan budak. Zainab ini orang terpandang. Mungkin kastanya beda, hidupnya jadi nggak nyaman. Bahasanya aku makan singkong, kamu makan keju loh ya. Jangan nyanyi sampean ya. ya, jangan nyanyi. Nah itu ya. Jadi kastanya beda gitu ya. Gaya hidupnya beda. Mungkin itu masih kemungkinan. Sedangkan riwayat nggak ada dijelaskan itu. Satu pun nggak ada. Ya cerai gitu ya. Bagaimana Zaid menjaga aibnya Zainab dan bagaimana Zainab menjaga aibnya Zaid. Gak koyo wong zaman iki. Mari cerai ambek bojone, wong wedok diideki ambek bojone, hati-hati Mbak. Garangan iku. Lah ngono. Ya kan? Hati-hati Mbak. Iku tampangane ganteng tapi garangan iku bahaya ini. Ya. Lihatlah bagaimana Zaid dan Zainab ya. Mereka bercerai walaupun ada masalah tapi menjunjung tinggi kehormatan mantan istri atau mantan suaminya. Itu mantan loh ya. Apalagi kalau masih jadi suami istri. Lah kok masih jadi suami istri kok dijelek-jelekan, ini kan repot. Padahal itu mohon maaf ya, kita ketika seorang suami kumpul sama laki-laki lain menjelekkan istrinya, secara tidak langsung dia itu sedang menjelekkan dirinya sendiri. Saya dan antum nongkrong nih ngomongin istri, secara tidak langsung saya ini lagi menjelekkan diri saya sendiri. Berarti saya nggak bener dedek istri gitu, nggak bener meleh istri juga. Secara tidak langsung, ngapain antum menjelekkan diri antum sendiri? Ibu juga seperti itu. Ibu ketika cerita kejelekan suami, secara tidak langsung ibu itu menjelekkan diri ibu sendiri. Jadi istri kok milih suami yang salah. Jadi istri kok mau tetap bersama dengan orang yang salah. Ya, kemudian jadi istri kok ngomongin aib suaminya, itu secara tidak langsung menjelekkan diri Anda sendiri. Jangan. Ya, jadi kalau memang harus berpisahlah dengan baik-baik. Sebagaimana Zaid dengan Zainab. Ya, toib. Kalau itu berpisah ya, kalau nggak berpisah ya harus dijaga dengan baik. Kemudian yang nomor 8, hak istri atas kita adalah mengajak mereka bermusyawarah. Ya, mengajak mereka bermusyawarah. Jadi seorang suami itu adalah pengambil keputusan. Itu mutlak memang. Seorang suami adalah pengambil keputusan. Itu mutlak dalam syariat. Tapi mengambil keputusan itu bukan otoriter. Tapi mengajak istri untuk bermusyawarah. Dan itu yang terjadi ketika Rasulullah SAW dalam keadaan genting. Rasulullah ketika pertama menerima wahyu yang diajak musyawarah siapa? Khadijah. Musyawarah, nggak diselesaikan sendiri. Ya, Rasulullah ketika ada perjanjian Hudaibiyah bermasalah, yang diajak musyawarah siapa? Istri-istrinya, didudukkan istri-istrinya. Ayo ngobrol yuk, masukanmu seperti apa? Tapi yang ngambil keputusan tetap siapa? Tetap Rasulullah gitu. Tetap Rasulullah. Tapi ajak musyawarah istri kita ya. Ya, ajak musyawarah istri kita. Kemudian ya ini ya hadisnya ya, ketika Rasulullah mengatakan kumu fanharu summahliku. Rasulullah ini dalam hadis yang sahih bermusyawarah dengan istri-istrinya, kemudian nyuruh para sahabat ya, ketika keluar itu Rasulullah tiba-tiba dalam keadaan sudah sudah tahallul, karena istrinya yang nyuruh tahallul. Ya, kemudian ngajak para sahabat yang lainnya ikutan tahallul karena enggak jadi melaksanakan ibadah haji dan umroh pada waktu itu. Taib. Yang nomor 9, nah ini abot ini. Mas, antum bisa enggak ya nomor 9 ini? Saya juga agak susah ya nomor 9 ini ya. Ya nomor 9, hak istri atas kita adalah segera pulang ke rumah setelah sholat isya. Halo, sing suka nonton bola ya opo Ustaz. Ya, ini hadisnya sahih ini. Ya, tapi bukan tiap hari juga ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahkan yang sering saya ceritakan itu ya, ketika Abdullah bin Amr ya habis sholat isya nggak pulang-pulang.
Jadi Abdullah bin Amr itu habis sholat isya nggak pulang. Yo ngaji, yo sholat, yo zikir, ibadah di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian didatangi sama Nabi, dimarahin. Bayangin coba. Orang ibadah di masjid malah dimarahin. Apa kata Rasulullah? Inna li zaujika alaika haqqan. Wahai Abdullah bin Amr, sesungguhnya istrimu itu juga punya hak atasmu yang wajib kau tunaikan. Maksudnya apa? Mulio kancanono bojomu gitu maksudnya ya. Jadi pulang temani istrimu gitu lah. Jadi orang saja yang ibadah di masjid aja diusir, disuruh pulang, apalagi antum yang nongkrong di warung kopi gitu. Ya, Nabi saja orang ya nongkrong di masjid ibadahnya disuruh pulang untuk ngobrol sama istrinya. Apalagi antum yang nongkrong di warung kopi, malah digebui antum sama Nabi. Mungkin kalau hidup zaman Nabi, ya kan, nggak boleh. Ya, gak dinasehati tambah digebui sampean, ya kan. Nah ini bagaimana orang itu kalau menerapkan agama ini dalam hidupnya, ya mesti sakinah mawaddah warahmah. Kajangnya, iya rek, aku kudu ngomong ambek bojoku cari Nabi. Akhirnya mulai nang oma, guyon-guyon ambek bojone, cerita-cerita ya, ketawa-ketawa. Ini rumah tangganya sakinah. Ya. Bayangkan kalau tiap hari nongkrong sama temennya, pulang malam-malam, istrinya tidur, pagi-pagi kerja lagi. Padahal istri itu terkadang ya, mereka itu hanya perlu bicara untuk menyelesaikan masalah. Ya, mereka itu hanya perlu bicara untuk menyelesaikan masalah. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Antum nggak kita sebutkan semuanya hadisnya, ini nggak cukup waktunya. Keponakan-keponakan Nabi yang dari istri-istrinya itu, banyak riwayat dari keponakan Nabi, bukan keponakan Nabi dari beliau, bukan dari istrinya. Itu menceritakan bahwa Nabi itu kalau malam ba'da Isya sampai jam 10, sampai jam 11, sampai jam 12, itu di kamar bibinya itu loh masih ada suara Nabi sama bibinya ngobrol. Ya, karena zaman dulu mungkin rumahnya nggak pakai tembok ya, mungkin cuma pakai pakai tembok pun bukan tembok seperti sekarang ada plafonnya. Jadi apa, kalau dulu kan masih pakai tembok, cuma pakai daun-daun kurma sebagainya, suara-suara masih terdengar. Nah, banyak riwayat yang menjelaskan Nabi itu sampai malam, ba'da Isya sampai malam tuh ngobrol sama istrinya, suaranya kedengeran. Ya. Jadi ayo kerjakan itu. Ya, nggak harus setiap hari, paling nggak seminggu 2 kali kah? Ya. Ya. Nah kita ini kadang-kadang lupa bahwa itu hak istri kita pada kita. Ya, kita tidur aja dan lain sebagainya, nggak mau ngobrol sama istrinya. Nanti antum protes, lah wong sing turu bojoku Ustaz, ya sampean diskusi dewe ambek bojo sampean. Ya, antum nanti protes ke saya, Ustaz, saya ini pengen ngomong sama istri ana. Setiap saya mau ngomong istri ana udah ngorok. Ya udah, antum urus sendiri rumah tangga antum ya. Ya, yang penting kaidahnya itu seperti itu. Antum ngobrol sama istri, ibu ngobrol sama suami, ya setelah Isya itu hukumnya apa? Sunnah. Itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nomor 10 baru kita adzan ya. Ya. Nomor 10 adalah seorang suami harus berlaku adil terhadap istrinya jika memiliki lebih dari 1 istri. Nah, jadi dalam sebuah hadis, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, Sahih Ibnu Majah dikatakan, man kana lahu imra'atani, siapa yang punya lebih dari 1 istri, famala ila hadihima, kemudian enggak adil, maka ya dia akan di hari kiamat akan dalam keadaan yang susah, dalam keadaan susah. Dalam riwayat yang lainnya juga dia akan dalam keadaan jalannya terpincang-pincang ke arah yang satunya. Nah, ini aturannya seperti itu. Tapi faktanya, boleh nggak kita nggak adil kalau istrinya lebih dari 1? Boleh apa enggak? Boleh. Kalau istrinya ridho. Kalau istrinya ridho, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Asal Anda tahu ya, ketika Rasulullah sakit, Rasul tuh ngomong ke istri-istrinya. Kan Rasulullah meninggal dunia itu kan sakitnya lama ya, 3 bulan ya, atau 1 bulan lebih. Itu sakit Rasulullah.
Ya, dalam artian sakitnya itu parah loh ya, karena temennya Nabi yang makan tuh langsung meninggal. Saking kuatnya racun ini, Nabi makan nggak meninggal tapi sakit. Ya, Nabi nggak meninggal tapi sakit. Tapi temennya Nabi yang makan langsung meninggal karena diracun itu. Nah, Rasulullah 1 bulan lebih itu kan izin kepada istri-istri yang lain. Aku boleh nggak tidur di rumah Aisyah dan dirawat oleh Aisyah? Kan harusnya kan bagi malam. Tapi Nabi minta izin ke istri-istrinya untuk apa? Untuk tinggal di rumah Aisyah dan dirawat oleh Aisyah. Nah, istri-istrinya memberikan izin, maka Rasulullah tinggal di rumah Aisyah. Jadi boleh selama apa? Ada keridhaan. Ya, selama apa? Ada keridhaan. Contoh yang lainnya Rasulullah kepada Saudah juga sama. Saudah itu udah nenek-nenek. Mohon maaf kalimat kami kalau kurang sopan, tapi nenek-nenek peyot gitu ya. Udah tua sekali Saudah itu, karena dinikahi Nabi itu sudah dalam keadaan tua memang. Apalagi setelah berjalan beberapa tahun tambah tua lagi kan. Nah, Saudah ini tidak bisa, mohon maaf kalau kalimat kami kurang sopan, tidak bisa memberikan layanan jima kepada Rasulullah SAW. Gak bisa memang, sudah tua renta. Nah, maka mereka berdiskusi Rasulullah SAW dengan Saudah, gimana ini? Kan gak bisa. Nah, kemudian Saudah gini aja. Ya, supaya kamu gak kecewa sama aku, maka malamku aku berikan kepada Aisyah. Nah, maka Aisyah dapat jatah malam double ya, karena jatahnya Saudah. Ini serius, antum baca itu ya di surat An-Nisa itu. Jadi Saudah itu nggak dapat jatah malam. Saudah itu cuma dapat jatah siang. Ya, loh, dia sendiri yang ridho, ya kan? Ya, karena ya mungkin itu kan urusan rumah tangga kan, setiap orang itu punya dapur rumah tangganya masing-masing. Selama dibangun atas keridhaan ya nggak masalah. Contoh ini seperti waris. Antum punya saudari perempuan 1. Jatah antum kan harusnya lebih banyak daripada saudari perempuan. Tapi ketika dibagi misal warisannya 300 juta, antum dapat 200, kakak perempuan antum dapat 100. Kan harusnya seperti itu. Tapi boleh nggak 150? Boleh. Kalau ridho, jadi ngomong jatahmu 200, jatah kakakmu 100. Kakakmu miskin, suaminya pengangguran, kamu kerjamu sudah bagus, sudah punya rumah, sudah punya bisnis. Kamu ridho enggak kalau jatahmu yang 50 juta antum kasihkan ke kakakmu yang miskin? Nah, oh enggak apa-apa ridho. Nah, jadi enggak apa-apa. 150. Tapi kalau langsung tanpa keridhoan, kamu 150 ya, kakakmu 150 ya, wis ridho gak ridho wis trimon, soalnya kakakmu miskin, enggak boleh, dosa. Harus dapat keridhoan. Kalau enggak dapat keridhoan tidak bisa. Baik, tadi kita sudah bahas 10 hak istri atas suami, ya, kewajiban suami atas istrinya, dan tadi kita sudah sampaikan ya, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya, seorang istri itu punya hak yang seimbang dengan kewajiban. Tadi kita bahas haknya istri, maka sekarang kita bahas kewajibannya istri. Hak kita atas istri. Nah, sekarang agak dapat angin ini suaminya ini ya. Agak dapat angin ini. Tadi kan hak istri doang ini ya. Sekarang kita bicara tentang hak suami. Kewajiban istri itu apa saja. Nah, waktu kita terbatas. Ya, mungkin tinggal 10 menit. Ya, sedangkan poinnya ada 14. Ya, jadi mau nggak mau kita harus baca secara cepat. Kemudian dalilnya pun akan kita baca secara cepat. Kenapa? Karena pertemuan berikutnya tentu saja kami ingin untuk berganti poin yang nomor berikutnya 32 ya, tentang kaidah kehidupan di dalam Al-Qur'an. Nah, hak istri atas suami, sebenarnya ada satu hadis yang kalau kita baca itu mungkin Masya Allah ya, hadis ini kedudukannya dalam rumah tangga. Kalau seandainya istri ingat dengan hadis ini, mungkin rumah tangga itu akan berjalan dengan sangat baik. Ya, dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, hakul zauj ala zaujatihi, hak seorang suami atas istrinya. Allau kanat bihi qorhatun, seandainya suami itu punya borok dan boroknya itu bernanah. Masya Allah ya. Hak suami atas istrinya itu, kalau diberikan analogi dan permisalan, seandainya seorang suami itu punya luka, boroken, kemudian keluar nanah,
fala hasadha ma'addat haqqah. Kemudian sang istri itu menjilati nanahnya. Ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Jadi seorang suami luka, kemudian borokan, nanahan, infeksi. Istri menjilati nanahnya, kemudian diludahkan, dijilatin, diludahkan. Kata Rasulullah SAW, ma'addat haqqah. Dia belum menunaikan haknya. Loh, saking besarnya hak suami terhadap istrinya. Hati-hati para ibu ya. Jadi seandainya suami ibu ini punya luka borokan yang keluar nanah, ibu menjilati luka itu sampai bersih, itu loh, ibu itu belum bisa dikategorikan menunaikan hak. Saking apa? Saking besarnya hak suami terhadap istrinya. Ya, karena surga dan nerakanya istri itu ada di mana? Di suami. Kan Rasulullah yang mengatakan, ya, Rasulullah yang mengatakan, perhatikan kedudukanmu atas suamimu. Karena suamimu itu jannatuki wa naruki. Kamu masuk surga, kamu masuk neraka, patokannya ya hubunganmu sama suamimu. Ini kata Rasulullah ya. Maka hati-hati bagi seorang perempuan. Nah, karena surganya wanita itu akan sangat mudah diraih kalau dia berbakti pada suaminya. Dan sebaliknya akan sangat susah diraih kalau dia tidak taat pada suaminya. Thayyib, 14. Secara singkat, yang nomor 1, taat terhadap suami. Itu hak suami, kewajiban wanita, taat. Kecuali dalam perihal maksiat. Nah, dalam hadis yang sahih ya, riwayat Ahmad, ini sering kita dengar ya. Idza sholatil mar'ah khamsaha, kalau seorang wanita itu sholat 5 waktu ya, wa shomat syahroha, puasa di bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha, menjaga kemaluannya, tidak zina, tidak tidak melampiaskan syahwatnya dengan laki-laki yang lain, baik itu walaupun peluk-pelukan, pacaran dan sebagainya, enggak gitu ya. Wa ata'at zaujaha, taat pada suaminya ya. Qilalah, akan dikatakan kepadanya di hadapan surga itu, ketika dia berada di depan surga itu akan dibilang kepadanya, udkhuli al-jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Masuk surga di pintu manapun yang kau mau. Masya Allah, enak ini. Suami ada gak yang seperti itu? Gak ada. Seandainya seorang laki-laki sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, kemudian nafkahi istrinya, masuk surga di pintu manapun yang kamu suka. Ada nggak hadis kayak gitu? Nggak ada. Makanya kita ini kalau mau nyari surga, nggak cukup hanya dengan nafkah kepada istri. Harus dengan cara yang lain, sholat tahajud dan lain sebagainya. Kalau istri nyari surga, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nggak zina, terus taat sama suaminya, dapat surga. Makanya wanita ini harus lebih bersyukur karena cara dia masuk surga itu lebih mudah daripada laki-laki. Ya, harus taat pada suaminya, ini harus taat. Kecuali dalam perihal maksiat. Suaminya nyuruh lepas jilbab, boleh nggak taat. La ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan terhadap maksiat Allah. Tapi suaminya bilang, misal ini, mohon maaf ya ibu-ibu, ya, cadar itu bagi ibu hukumnya tidak wajib, sunnah. Dan ibu milih tidak pakai cadar. Boleh enggak? Boleh aja kan? Kan hukumnya sunnah menurut Anda. Tapi suami ibu bilang gini, kalau kamu jadi istriku, kamu harus taat padaku, aku nyuruh kamu cadaran. Maka cadaran jadi hukumnya wajib. Padahal pertama hukumnya sunnah. Itulah kehebatan perintah suami. Yang sunnah bisa berubah jadi wajib. Yang sunnah bisa berubah jadi wajib. Aku nggak suka kamu pakai baju plokadot, nah misalnya. Ini misal ya. Aku nggak suka kamu pakai baju plokadot, pakai baju belang-belang yang gereng-gereng, misal gitu ya. Ya, itu berarti Anda nggak boleh pakai plokadot lagi. Ya, karena perintah suami ini yang mubah, yang sunnah bisa berubah jadi wajib. Kecuali maksiat, ya kecuali memerintahkan maksiat, maka Anda boleh tidak taat. Nah, kita percepat.
Nomor 2, menjaga kehormatan ya dan harta suami ketika ditinggalkan. Ya, namanya istri itu kan pasti kadang ditinggalkan suami kerja, ditinggal suami kemana dan sebagainya. Maka hak suami, kewajiban istri itu menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga hartanya. Ya, karena dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 34, fasolihatu qonitatun hafidotun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita yang soleh, wanita soleha yang dijanjikan surga itu, mereka itu taat kepada Allah dan memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada. Nah, jadi ketika suaminya nggak ada, nggak jelek-jelekin suaminya. Ketika suaminya nggak ada, nggak teleponan dengan laki-laki lain. Ketika nggak diketahui suaminya, nggak chat-chatan dengan laki-laki lain kecuali dengan udzur yang syar'i. Butuh dengan urusan sekolah misalnya, sebenarnya beda lagi ceritanya kan. Tapi kalau nggak ada urusan syar'i sama sekali, jangan. Ya, dan lain sebagainya. Harus menjaga kehormatan suaminya ketika ditinggalkan oleh suaminya. Yang nomor 3, kita percepat ya. Kita nggak bisa bahas lebih detail lagi. Ya. Berhias dan memperindah diri untuk suami. Dalam hadis yang sahih Bapak Ibu, riwayat atau dalam kitab Jami' Shogir, khairun nisa'i man tasurruka idza absorta. Sebaik-baiknya istri itu adalah ketika engkau melihatnya, engkau merasa suka, merasa nyaman, merasa senang gitu ya. Jadi ibu itu kalau bisa tanya sama suaminya, Mas, sampean suka aku pakai baju apa? Gitu. Ya, Dek, aku sukanya kamu pakai baju ini. Oke. Mas, sampean sukanya aku pakai parfum apa? Gitu. Ya, aku sukanya kamu pakai parfum ini. Gitu. Mas, sampean sukanya aku rambutnya bagaimana? Nah, coba tanya gitu pada suaminya. Ya, yang membuat suami suka dengan Anda itu apa gitu. Itu ibadah ya, yang terkadang dilalaikan oleh banyak istri di luar sana. Dia memilih tampak indah untuk suami orang, tapi lupa tampak indah untuk suaminya sendiri. Nah, untuk bila mendalik nang omah ambu lebus ya, dastere bolong-bolong ya kan? Ya kan? Ya, habis goreng iwak asin ya, kemudian ngerangkul bojone. Waduh, repot ini. Ya, repot ini. Ya, sedangkan ketika dia keluar ke pengajian pakaiannya rapi, ya kan? Ya kan? Pakai baju yang mahal, ya kan? Nah, ini repot ini, salah Anda ini. Ya, kalau seperti itu salah. Semoga enggak seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 4, tidak keluar rumah kecuali atas izin suami, enggak boleh. Ustadz, aku keluar nang Indomaret, ya nggak boleh, tetap izin suami. Loh, angel loh Ustadz kalau kayak gitu Ustadz. Ya memang itu angel dari istri solehan. ya. Kalau gitu bikin aturan. Masa Ustadz saya setiap hari nganterin anak saya harus izin suami. Nah kalau gitu bikin aturan. Mas, saya setiap hari Senin sampai Jumat, aku tak nganter anakku ya keluar rumah ya jam sekian. Nanti jemput anak kita keluar rumah jam sekian. Oke ya, cukup sekali izin bisa untuk kelanjutan. Tapi untuk hal-hal yang lain yang suami tidak tahu, maka seorang istri wajib izin kepada suaminya. Ke masjid kajian tetap izin, tapi kalau suaminya nggak membolehkan, istri boleh menolak karena ke masjid. Karena kita nggak boleh ngelarang istri kita ke masjid ya. Thayyib. Yang nomor 5 ya, tidak memasukkan orang lain ke rumahnya kecuali atas izin suaminya. Nggak boleh. Laki-laki masuk rumah kita nggak tahu, walaupun nggak ngapa-ngapain. Jadi kita datang ke rumah, seret, duh, kok ada sepupunya istri di rumah? Oh, nggak boleh, marah antum nggak apa-apa, nggak boleh, haram, dosa. Walaupun nggak ngapa-ngapain. Loh Ustadz, kalau ada wanita-wanita yang lain sama aja nggak boleh, nggak boleh. Misal ada perangkat desa, ya kan, datang ke rumah antum nggak ada di rumah. Perangkat desanya itu laki dan perempuan. Ya, maka istri antum itu harus ngomong gini, mohon maaf yang laki-laki jangan masuk rumah, yang laki-laki duduk di teras saja, misal. Harus kayak gitu loh, walaupun banyak perempuan yang lain tidak boleh. Dan yang banyak salah sekarang itu adalah apa? Temen anak laki-laki yang nggak boleh juga. Anak laki-laki Anda sudah kelas 6 SD, bawa temennya masuk rumah, ya nggak boleh dong.
Kelas 6 SD zaman sekarang itu sudah balik. Kita dulu balik kelas 1 SMP. Sekarang kebanyakan anak-anak itu sudah balik. Menurut penelitian ya, zaman sekarang itu kelas 5, kelas 6 SD sudah balik. Anak laki-laki kebanyakan. Nah, jadi kalau anak laki-laki bawa temennya masuk rumah, antum nggak tahu, istri ngizinin, dosa besar itu. Hati-hati ya. Ya, jadi jangan dilihat masih kecil. Bukan, ukuran besar kecil adalah balik ya. Hati-hati akan hal itu ya. Jadi hadisnya jelas ya. Hadisnya jelas ya, hadis riwayat disahihkan oleh Al-Albani ya, hadisnya disahihkan oleh Al-Albani ya. Fahukuhum alaihin tiana furushakum mantakrohun wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrohun. Ya, hakmu atas mereka tidak mengizinkan laki-laki lain masuk rumahmu ya tanpa izinmu. Thayyib. Yang nomor 6, seorang istri tidak boleh menginfakkan harta kecuali atas izin suaminya, nggak boleh. Jadi suaminya punya tabungan di rumah gitu ya, tabungan bersama atau bagaimana, kemudian istri ngambil buat ngasih orang tuanya, itu loh nggak boleh. Nggak boleh. Harus atas izin suaminya. Loh Ustadz, suamiku medit. Ya salahe dhewe sampean duwe suami medit gitu. Lha apa sampean trimo biyen lamarane kan ngono. Lha apa sampean trimo biyen lamarane? Ya kan aja diterima lamarane biyen. Ya antum sadar, ibu sadarkan suami ibu supaya enggak bakhil. Ya bukan dengan mengambilnya dengan dengan mengambilnya tanpa izinnya. Kemudian yang nomor 7, tidak boleh puasa sunnah kecuali atas izin suaminya. Ini hadisnya sahih ya, riwayat Bukhari dan Muslim ya. La yahilla limra'ah antasuma wa zaujuha syahid. Tidak boleh seorang istri puasa sedangkan suaminya belum memberikan izin, enggak boleh. Nomor 8, nah ini juga tidak boleh mengungkit-ungkit kebaikan. Nah, jadi tidak boleh mengungkit-ungkit kebaikan. Di surat Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dulu kamu miskin, diterima sama bapak ibuku, sekarang kelakuanmu kayak gini, enggak boleh ungkit-ungkit kebaikan seperti itu, enggak boleh ya. Jangan diungkit-ungkit kebaikan. Sekarang is dulu lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ungkit-ungkit kebaikanmu. Dulu Mas, ketika kamu sakit siapa yang rawat gitu. Sekarang kamu kelakuanmu seperti ini kayak aku, enggak usah. Yang masalah sekarang selesaikan sekarang. Enggak usah ngungkit kebaikan-kebaikan yang sebelumnya. Kemudian nomor 9, tidak meminta nafkah yang tidak mampu ditunaikan oleh suaminya, enggak boleh. Surat At-Tolak ayat yang ke-7, liyungfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaklah seseorang itu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaknya memberikan nafkah dari apa yang diberikan Allah. Jangan dituntut lebih. Kecuali suaminya uangnya banyak. Ya, tapi kalau suami memang rezekinya seperti itu, udah sabar dengan rezeki itu, doakan suamimu, ya kan? Kemudian berjuanglah bersama suamimu, bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka, tidak diduga untuk orang yang bertakwa. Kemudian yang nomor 11 ya, wajib berbuat baik kepada keluarga suami, mertua. Ya, ingat ya, kalau Anda itu sudah menikah dengan suami Anda, ibu, mertua itu boleh Anda salami. Itu berarti orang tua Anda sendiri. Baik Anda sana mertua ya, sama saudaranya. Karena kenapa ini ditekankan oleh para ulama, enggak bisa kita bahas lebih lanjut karena kebanyakan ada istri-istri itu yang menghalangi suaminya berbuat baik kepada keluarganya. Mau baik sama orang tua, dimarahin sama istri, bantu terus. Mau bantu saudaranya yang miskin, terus dibantu. Ada kan istri yang seperti itu ya, nggak boleh ya. Harus kita support ya, selama itu untuk kebaikan, selama itu memang benar-benar membutuhkan, bukan karena untuk gaya hidup dan sebagainya. Kemudian yang nomor 12, tidak boleh menolak hubungan suami intim, suami istri ya, dari suami yang nggak boleh ya. Tidak boleh menolak hubungan suami istri dari suami yang nggak boleh. Haram, ini termasuk dosa besar bahkan ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza da'ar rajul wa imratahu ila firasihi falam ta'ti fabata
ghadban 'alaiha la'nataha. Orang itu ya, seorang istri itu kalau diajak suaminya mohon maaf berhubungan badan, kemudian dia nolak ya tanpa udzur syar'i ya, enggak ada udzur syar'i ya, cuma nolak karena jengkel aja dengan suaminya, jengkel dan sebagainya, maka suaminya kecewa, kemudian dia akan mendapatkan laknat dari malaikat dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada dosa dikaitkan dengan laknat, maka ini masuk kategori dosa besar. Masuk kategori dosa besar. Hati-hati. Kemudian yang nomor 13 itu sama dengan yang tadi ya, menjaga rahasia suami istri ya, aib suaminya, apa kesalahan suaminya dijaga. Sama, suami juga tadi seperti itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian yang terakhir, yang nomor 14 ya, seorang istri bertahan untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Maksudnya apa? Tidak boleh gampang minta cerai. Itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Hadisnya riwayat Tirmidzi. Hadisnya riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ayyuma imro'atin sa'alat zaujuha at-tolak. Istri mana saja yang bermudah-mudahan minta cerai dari suaminya min ghairi ma ba's, tanpa ada udzur yang darurat, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya mencium bau surga. Jadi nggak boleh bermudah-mudahan. Karena wanita itu kadang-kadang, pulangkan aku ke rumah orang tuaku, ceraikan aku sekarang juga, nggak boleh. Mikir dulu lah, pertimbangkan masalah mudorot. Bukan berarti nggak boleh cerai ya, boleh. Tapi pertimbangkan masalah mudorot ibu. Gitu kan, yang paling sering minta cerai kan perempuan. Hati-hati, pertimbangkan. Kalau memang maslahatnya besar, mudorotnya kalau bertahan itu besar, maslahatnya itu kalau cerai itu lebih besar, dan sudah ditimbang dengan matang, bolehlah ya, nggak ada larangan kalau memang itu memberikan mudorot terhadap diri Anda dan agama Anda, kan kayak gitu ya. Seorang istri kapan boleh minta cerai sama suaminya? Kalau ada kemudorotan terhadap dirinya atau terhadap agamanya, boleh. Tapi dipertimbangkan, bukan nggak enak dikit minta cerai, nggak enak dikit minta cerai. Rumah tangga mana yang enak terus, kan nggak ada. Nggak boleh kayak gitu ya. Itu dosa besar, termasuk dosa besar. Aku qouli hadza, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada salah kata, sikap dan sebagainya, itu kurang saya pribadi. Lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga sedikit ya pembahasan kita secara singkat itu, harusnya emang ini pembahasannya itu bisa daurah kalau hak-hak dan kewajiban suami istri ini ya. Tapi karena waktu kita terbatas, semoga yang sedikit itu bisa memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan kita, khususnya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya. Dan semoga yang hadir di sini Allah berikan taufik, dimudahkan dalam ketaatan, Allah berikan hidayah terus berada di atas kebenaran. Allah hadiahkan kepadanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang bisa saling menunaikan hak dan kewajibannya, dan Allah berikan kita husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan doa kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.